Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Melalui channel ini kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung channel ini, silakan menekan tulisan subscribe dan menghidupkan logo lonceng hitam di bagian atasnya. Bagi saudara yang sudah mendukung channel ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita mendengar renungan pagi ini, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat Tuhan kepada kami hari ini. Kalau kami boleh ada saat ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas dan kegiatan kami hari ini, kami rindu mendasari kehidupan kami dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi ini dari Injil Matius pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Perikop dalam Injil Matius ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus dalam rangkuman khotbah di bukit dengan judul perikop Ucapan Bahagia. Ada 8 ucapan bahagia yang disampaikan Tuhan Yesus dalam perikop ini. Yesus mengawali pengajaran kepada murid-muridnya dengan berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Saya percaya ada pesan khusus yang ingin Tuhan sampaikan kepada para murid-muridnya ketika Dia menempatkan ucapan bahagia dengan tema "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah." Dalam bahasa Yunani, kata miskin memiliki 2 arti. Kata pertama yaitu penes, yang artinya orang yang hidup seadanya, hidup sederhana dan bukanlah orang yang kaya. Kata yang kedua yaitu petokos, yang memiliki arti orang yang sangat-sangat miskin sekali, tidak mempunyai apa-apa, dan hanya bisa hidup kalau ada orang yang memberikan sesuatu kepadanya. Artinya kalau tidak ada orang yang memberikan sesuatu kepadanya, maka dia akan mati kelaparan. Kata yang sama yang dipakai di sini ialah petokos atau miskin spiritual. Jadi yang Yesus maksudkan di sini ialah orang yang miskin rohani, yaitu orang yang menyadari bahwa ia adalah orang yang begitu berdosa, bahkan tidak mempunyai perbuatan baik atau amal yang dapat membawanya masuk ke dalam surga. Ia hanya menaruh pengharapan keselamatan kepada belas kasihan Allah. Demikian pula dengan kehidupan kita di dunia ini. Apakah saat ini kita memiliki harta kekayaan materi yang melimpah, atau bahkan mungkin kita tidak memiliki apa-apa? Janganlah kita menjadi gelisah dan khawatir, karena semua itu hanya titipan sementara yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Justru yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh adalah sikap hati kita, yaitu sikap hati yang hancur, yang tiada berdaya, yang mengakui kehinaan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Kita sadar, tanpa kasih karunia dan anugerah keselamatan dari Tuhan, kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Oleh anugerah Allah, kita boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa kita, dan kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati dan menebus dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru orang-orang yang miskin secara rohani, yang mengakui dosanya, yang menyandarkan sepenuhnya hidup dalam anugerah Allah, merekalah yang akan mewarisi kerajaan surga. Tuhan Yesus berkata, orang-orang yang miskin spiritual di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Kata berbahagia diartikan bahwa Tuhan berkenan kepada orang-orang
yang mau mengakui kemiskinan rohaninya di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu, baik kaya atau miskin di dunia ini tidaklah jaminan kebahagiaan dan hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Tuhan akan menghancurkan segala macam berhala kehidupan kita, yaitu kekayaan, bisnis, popularitas, dan jabatan yang kita miliki jika kita menyandarkan pengharapan kita kepada hal-hal duniawi ini, sehingga menjadikan hati kita diisi oleh kesombongan dan keserakahan yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Tuhan menghendaki hati kita diisi dengan ucapan syukur, belas kasihan, kerendahan hati, pengampunan, dan kesucian. Meskipun masih hidup di dalam dunia ini, kita yang percaya sudah mulai menikmati berkat kerajaan surga walaupun belum sempurna, karena kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan secara khusus dalam hidup kita, menikmati setiap kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, bahkan menikmati setiap kebenaran Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini, biarlah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan sukacita, bukan karena keadaan yang baik atau yang tidak baik yang kita alami, melainkan karena kita mendapat perkenanan Allah dan boleh menikmati berkat-berkat surgawi dalam hidup kita saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan syukur karena firman yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Firman yang mengajar kami agar senantiasa menjadi miskin rohani dan menyadari bahwa hanya Tuhanlah anugerah terbesar dan terindah yang kami miliki. Karena di dalam Engkau Tuhan kami beroleh bagian di dalam kerajaan surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam situasi dan kondisi yang penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan menuntun langkah kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, rumah tangga, dan juga lingkungan sekitar kami. Tuhan memproteksi kami dengan kuat kuasa-Mu dan menjauhkan kami dari segala wabah dan sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga, saudara, teman, tetangga, atau siapapun di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan fisik, baik virus corona ataupun penyakit lainnya. Kami bersepakat dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan ilahi terjadi atas setiap kami. Kami percaya kuasa darah Yesus memulihkan setiap sakit penyakit kami, dan kami boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Kuasa Tuhan menjaga kami dari segala roh-roh jahat. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, dan yang sedih dihiburkan dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga rindu mendoakan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan melawat dan memulihkan bangsa kami, dan kerinduan kami banyak jiwa-jiwa yang boleh melihat kebenaran di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua diberkati dengan persekutuan pagi ini. Salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa dalam renungan pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.